Bang, ini motor ada berapa biji? Canggih nggak kan? Ini motor ada berapa biji? Dan kebiasaan itu sekarang masih berlangsung. Masih berlangsung. Ya. Jadi saya bilang ada berapa motor di sini? Terus si abang ngomong, Bang Iwan ngomong, ada berapa besok? Ada 8 ini. Oke bang, semuanya saya beli. Gitu. Enggak, bukan seneng dia malah bingung. Ente sehat sob. Ente sehat. Emang kenapa gak sehat bang? Buat apa 8 motor? Buat sedekah, saya bilang. Saya rela-relain ngutang buat sedekah. Sampai sini pak, kalau orang yang gak ngalamin pasti beda sama saya. Kamu lo sedekah lu dibela-belain ngutang. Oh lupa ya, kalau ente operasi tetap ngutang juga loh. Kalau ente mau pergi ngutang juga loh. Ama buat Allah nggak mau. Iya. Pandangan saya adalah itu adalah yang keliru mas. Ketika kita bersedekah kita hutang lalu kita sedekahkan. Pandangan saya adalah itu pandangan yang keliru. Iya. Sedekah itu kan kalau kita ada, walaupun dikatakan di sana dalam keadaan lapang atau sempit kan begitu. Betul. Nah, ketika misalnya kita keadaan sempit, misalnya punya uang 50.000 atau 100.000, kita sedekahkan misalnya 2.000 atau misalnya 5.000, oke lah ya. Atau bahkan kita misalnya punya uang miliaran, kita sedekahkan sebagian misalnya, oke lah ya. Tetapi ketika ini bersedekah, kemudian uangnya ngutang dulu ke orang lain, ini bersedekah, padahal dia dalam kesempitan, menurut hemat saya adalah cara yang keliru, mas. Iya. Coba nanti yang ahli agama coba komentari podcast ini, mas. Gitu. Betul. Ya, saya kalimat-kalimat seperti itu menurut hemat saya kalimat yang salah dan menyesatkan, mas. Ya. Kenapa seperti itu saya katakan bahwa kita bayar zakat saja. Ya. Baik itu zakat mal, kemudian zakat fitrah, itu kan kalau kita punya. Betul. Kalau kita tidak punya, berarti kan kita tidak punya kewajiban untuk berzakat, mas. Betul. Iya kan? Nah, sementara sedekah dan yang lainnya itu bukan zakat itu sementara hanyalah sunnah. Nah, ketika sunnah ini ya kita nggak usah harus ngutang. Kalau ngutang ngapain? Orang zakat saja yang jelas wajib kalau kita mempunyai kekayaan, kemudian melebihi nisabnya baru kita berzakat. Sementara orang yang sunnah disuruh berutang ini kan cara logika yang salah dan menyesatkan umat menurut teman saya, mas. Begitu. Iya, karena kalau showroom motor yang baru nggak mungkin saya dapat kredit itu. Kalau saya datang kan saya pengen ngutang, jadi saya datang pengen ngutang. Maaf ya Pak, saya juga sekarang bukan siapa-siapa. Demi Allah, ucapan ini saya juga khawatir. Tapi saya sekedar memakai bahasa yang umum. Dulu kedatangan saya ngutang 1 motor pun nggak dipercaya, gitu loh maksud saya. Dulu Pak, saya ngutang 1 motor aja nggak dipercaya. Tiba-tiba saya datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ini motor ada berapa biji? Canggih nggak kan? Ini motor ada berapa biji? Dan kebiasaan itu sekarang masih berlangsung. Masih berlangsung. Ya. Jadi saya bilang ada berapa motor di sini? Terus si abang ngomong, Bang Iwan ngomong, ada berapa besok? Ada 8 ini. Oke bang, semuanya saya beli. Gitu. Enggak, bukan seneng dia malah bingung. Ente sehat sob. Ente sehat. Emang kenapa gak sehat bang? Buat apa 8 motor? Buat sedekah, saya bilang. Saya rela-relain ngutang buat sedekah. Sampai sini pak, kalau orang yang nggak ngalamin pasti beda sama saya.
kamu lo sudah kau dibela-belain ngutang. Oh lupa ya, kalau ente operasi tetap ngutang juga loh. Kalau ente mau pergi ngutang juga loh. Ama buat Allah nggak mau ngutang. Ayo mikir. Jadi saya ngutang Pak 8 motor. Begitu ngutang 8 motor, saya bilang sama Bang Iwan, insya Allah Bang, saya bayar kira-kira 10 bulan dah. Dia bilang gini, 10 bulannya sih nggak masalah Sung, cuman siapa yang bayar, dia bilang. Saya bilang yang percaya, kalau abang percaya sama saya, yang bayar Allah Bang. Dia bilang begini, kejauhan Sung, kejauhan. Kok kejauhan Bang? Dialog sama saya. Oh itu salut saya sama dia, salut. Salah satu orang yang percaya bahwa sedekah itu benar-benar dibalas, itu dia, walaupun dengan cara berbeda. Akhir kesimpulan begini, kan saya bilang begini, Bang, bayangin ya Bang, kalau saya dibalas 1 motor aja, berarti 1 motor ini 40 juta loh saya dapat duit dari Allah. Sedangkan utang sama abang berapa nih? Dihitungin sama dia, 8 motor, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Zaman dulu Pak, tahun 99 2000. Pukul rata deh 4 juta deh. 4 juta kali 8 baru berapa? Baru 32 juta. Saya bilang, Bang, 1 motor aja saya dibayar lunas sama Allah. 4 juta nih 1 motor, dikali 10, 40 juta loh. 40 juta. Artinya apa Bang? Saya akan bayar ke abang tuh 32 juta. Dia bilang begini, iya sih. Susah dah dia bilang, gua nggak percaya lu turunan kiai. Ya kan alhamdulillah kiai-kiai itu di Indonesia masih bagus lah gitu. Tapi gue percaya, susah nih gue percaya dia bilang. Dagangan gue ininya nih, cuman 88-nya. Terus gimana gue bilang sama bini gue? Rundang-runding, akhirnya dia percaya. Salaman Pak sama saya. Bismillah ya Bang ya, Bismillah. Dengan satu perjanjian begini, kalau enggak dibayar lunas sama Allah, maka dia ambil lagi satu-satu dari orang yang sudah saya sedekahi. Saya tanggung malu. Saya tanggung malu. Saya bilang, Bang, saya tanggung malu. Maksudnya begini loh, 8 motor ini saya bagi tuh ke ustad-ustad. Perhitungannya, kalau dalam 10 bulan saya tidak bisa melunaskan, maka Iwan akan datang menjemput lagi motor-motor itu. Saya bilang, saya tanggung malu. Terus ada perjanjian tidak tertulis, yakni bicara kira-kira begini, bagaimana kalau ternyata tidak terjadi pembayaran sampai bulan ke-10? Oke, rugi dong. Nggak rugi, karena saya akan bayar penalti. Deal, berangkat, dinaikinlah mobil. Sampai di kampung saya, di rumah saya, mertua saya ribut. Apa kata mertua saya? Woi, siapa nih beli motor banyak amat? Nyai Solati bilang, mantul lu Ji, gitu. Saya keluar pakai kain. Oh udah datang motornya. Mertua saya bingung. Hah? Buat apaan? Lu dagang motor gitu. Ini mau saya bagi-bagiin. Gila. Bagiin ke siapa? Mau saya bagi-bagiin ke ustazah yang gak punya motor. Terus mertua saya ngeloyor aja. Kata dia tuh belakangan dia cerita sama istri saya gitu ya. Dia bilang, dan itu udah dimuat di televisi. Komentar mertua saya. Apa kata mertua saya? Mantu saya mah bukan orang yang berilmu, dia bilang. Tapi orang yang yakin. Itu kali yang membuat dia beda. Subhanallah. Naudzubillahi min dzalik. Saya tidak sedang bicara tentang saya, tapi saya akan mengajak Anda kepada ilmu yakin. Wilayah ini bukan domain diskusi. Bukan domain, bener enggak ya? Menurut lo gimana? Bukan Pak, domainnya lo mau apa enggak, gitu aja. Lo percaya apa enggak? Believe or not aja udah. Dan ternyata benar. Nggak lama saya datang ke Bang Iwan. Assalamualaikum Bang.
bayar satu dulu nih, ceder 4 juta. Bulan kedua, der. Bulan ketiga, der. Bulan keempat, nggak ada yang saya bayar karena sudah selesai di bulan ketiga. Allah. Ayo wake up, bangun. Anda punya duit buat main judi ini. Kalau lah harus disebut ini gambling, betul nggak? Ya kan buat orang yang tidak beriman tetap aja nih gambling. Gila, naruh duit loh, belum tentu balik loh. Kan sama toh. Ente punya duit, itu loh maksud saya. Banyak orang cuma pengen sedekah doang tapi nggak punya duit. Ente punya duit, tinggal hajar doang. Saya termasuk yang tidak beruntung, tidak seperti saudara. Emak jawab di kampung, pengen lah nang, siapa yang nggak pengen berangkat? Mak, kalau emak mau berangkat, baik mak, 5 tahun lagi saya akan berangkatkan emak. Sampai situ emak ngaminin karena masih masuk akal pak. 5 tahun lagi masih masuk akal. Tapi bayangkan ketika Anda bicara seperti ini, emak, siapa saudara emak yang masih hidup? Bapak udah meninggal, tapi cari saudara bapak siapa yang masih hidup. Ajak emak, ajak. 5 tahun lagi semua saudara emak kanan kiri berangkat emak. Biaya saya seperti itulah. Sekian belas tahun yang lalu saya jalan pak keliling. Hari ini pak, tidak ada satupun keluarga yang tidak saya berangkatkan. Semuanya berangkat ke Baitullah Al-Haram. Video saat ini ceramah di Korea tersebut gitu pak. Nah ini seperti biasa gaya-gaya semua ceramah ini selalu menonjolkan dirinya sendiri, menceritakan pribadinya sendiri seolah-olah ini si paling ahli bersedekah gitu pak. Bahkan sampai rela berhutang atau meminjam uang untuk bersedekah, atau mungkin dalam keadaan sulit apapun ini, misalkan punya hutang. Nah, ini bagaimana solusi bisa melunasi hutang dengan cara bersedekah gitu Pak. Bahkan gara-gara dia bersedekah bisa memberangkatkan puluhan orang umroh gitu Pak. Nah, ini Pak Zaini percaya tidak ini Pak cerita dari Yusuf Masri itu Pak? Iya, pandangan saya adalah itu adalah yang keliru Mas. Ketika kita bersedekah, kita hutang lalu kita sedekahkan, pandangan saya adalah itu pandangan yang keliru. Iya, Sedekah itu kan kalau kita ada, walaupun dikatakan di sana dalam keadaan lapang atau sempit kan begitu. betul, Nah, betul. ketika misalnya kita keadaan sempit, misalnya punya uang 50.000 atau 100.000, kita sedekahkan misalnya 2.000 atau misalnya 5.000, oke lah ya. Atau bahkan kita misalnya punya uang miliaran, kita sedekahkan sebagian misalnya, oke lah ya. Tetapi ketika ini bersedekah, kemudian uangnya ngutang dulu ke orang lain, ini bersedekah, padahal dia dalam kesempitan, menurut Iya, hemat saya adalah cara yang keliru, Mas. iya, iya, iya. Coba nanti yang ahli agama coba komentari podcast ini, Mas. Gitu. Betul, betul, betul. Saya Nah, minta ini sudah dikomentari. disinggung Kalau oleh, salah dibenarkan, gitu. iya, sudah disinggung oleh Bu Yahya kalau tidak salah. Kalau kita berutang, mana yang didahulukan, membayar utang atau bersedekah, ya didahulukan adalah perkara membayar utang, karena membayar utang itu adalah Bayar utang dulu, ya. kewajiban, Ya. ya. Sedangkan sedekah itu sunnah gitu. eh, Bahasanya kan kalau Yusuf Mansur kan kalau punya hutang, misalkan dirinya dulu pernah punya hutang 1,4 M. Bagaimana caranya dia melunasi hutang tersebut? Nah, dia dengan cara bersedekah 140.000 ya, karena nanti akan dibayar oleh Allah 10 kali lipat. Nah, itu digunakan untuk membayar hutang. Kalau memang seperti itu teorinya, ini harusnya dipraktekkan sendiri Pak ya. Kan harusnya bisa Ya. digunakan untuk membayar hutang-hutang kepada karyawan atau mungkin para investornya begitu Pak. Ya, kalimat-kalimat seperti itu menurut hemat saya kalimat yang salah dan menyesatkan, Mas. Ya, Kenapa? Kenapa seperti itu saya katakan bahwa kita bayar zakat saja, ya, baik itu zakat mal, kemudian zakat fitrah, itu kan kalau kita punya. betul. Kalau kita tidak punya, berarti kan kita tidak punya kewajiban untuk berzakat, Mas. Betul, betul. Iya kan? Nah, sementara sedekah dan yang lainnya itu bukan zakat, itu sementara hanyalah sunnah.
Nah, ketika Ya, sunnah ini ya, ya kita nggak usah harus ngutang. Kalau ngutang ngapain? Orang zakat saja yang jelas wajib kalau kita mempunyai kekayaan, kemudian ya, melebihi nisabnya baru kita berzakat. Sementara orang yang sunnah disuruh berutang ini kan cara cara logika yang salah dan menyesatkan umat menurut hemat saya, Mas, begitu. ya, betul betul. Ya,